Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Triana Indrawati MA selaku dosen pembimbing mata kuliah Psikologi Pendidikan kelas A. Baik, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Muflihun, Ukmila Fina Suada dan Himatur Rizkina akan menjelaskan materi pada hari ini yang berjudul Pendidikan Multikultural. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, dan yang kedua akan disampaikan oleh Muflihun, dan yang ketiga akan disampaikan oleh Ukmila Fina Suada. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas pengertian kultur dan etnis. Kultur berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti budaya. Sedangkan budaya adalah bentuk jamak dari kata budi dan daya yang berarti cinta, karsa, dan rasa. Kata kebudayaan berasal dari kata budayanah, yaitu bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Keterkaitan antara pendidikan dan kultur adalah untuk mewujudkan suatu kebudayaan, proses pendidikan atau proses belajar menjadi hal yang sangat penting. Selanjutnya yaitu pengertian etnis. Etnis berasal dari bahasa Yunani yaitu ethnos yang merujuk kepada orang atau bangsa. Etnis adalah suatu istilah yang menunjuk rasa kepemilikan bersama yang berdasarkan pada kesamaan keturunan, bahasa, sejarah, budaya, ras, atau agama, atau percampuran dari kesamaan-kesamaan tersebut. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Muflihun. Oke, saya akan menjelaskan tentang pendidikan multikultural. Sebelumnya perkenalkan dahulu, nama saya Muflihun, NIM 2219017. Nah, pendidikan multikultural lahir karena permasalahan manusia yang ditindas hanya karena perbedaan. Pendidikan multikultural sangat memuliakan manusia karena memandang semua manusia itu sama atau setara, dapat bekerja sama dan saling menghormati walaupun kita berbeda ras, budaya, agama, etnis, jenis kelamin, dan cara pandang kita. Pendidikan multikultural adalah pendidikan untuk mengakui dan menghormati orang lain yang berbeda budaya dengan memberi kesempatan berinteraksi untuk bertukaran langsung ide-ide, prinsip, dan perilaku sehingga mengurangi prasangka buruk. Dalam era digital saat ini, pendidikan multikultural sangat diperlukan. Di zaman sekarang ini, semua orang dapat mengakses apapun yang ada hanya dengan telepon genggam, tak terkecuali peserta didik. Nah, perkembangan dunia digital yang sangat cepat tentu memberikan dampak pada peserta didik. Peran guru sangat signifikan dalam literasi digital multikultural peserta didik karena guru bersinggungan langsung dengan peserta didik di sekolah. Ada dua hal penting yang perlu dilakukan guru dalam hal tersebut. Yang pertama, guru sendiri perlu mempunyai kemampuan literasi digital multikultural yang kritis dan mempunyai kemampuan menganalisa isu-isu diskriminasi yang ada, serta guru memiliki kemampuan dan keterampilan dalam memahami dan menyampaikan informasi-informasi sehingga dalam penyampaian guru terhindar dari berita hoaks atau berita bohong ya. Kemudian yang kedua, guru harusnya mampu menempatkan dirinya untuk mengambil posisi berpihak pada prinsip pendidikan multikultural. Sebaiknya guru berani menentukan sikap untuk membela nilai kemanusiaan, keadilan, dan guru harusnya anti pada sistem diskriminasi dan kekerasan. Nah, dengan hal ini diharapkan dapat membantu guru dan peserta didik dalam
memanfaatkan media teknologi sebaik-baiknya. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan mengenai pendidikan multikultural. Jadi pada intinya pendidikan multikultural itu pendidikan untuk kita supaya saling menghormati, tidak memandang perbedaan, sehingga kita dapat bersatu. Ya, walaupun di Indonesia ini berbeda, banyak sekali suku, bahasa, etnis, budaya, dan lain-lainnya, agama, kita tetap harus bersatu, karena ya itulah semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, hal tersebut harusnya mendunia, karena yang berbeda tidak hanya di Indonesia, melainkan di dunia juga banyak perbedaan. Jadi pendidikan multikultural sangat penting dalam masa depan kita nanti. Terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dibahas kembali oleh Mbak Ukmila mengenai gender. Nama Ukmila Vina Suada, NIM 2219030. Saya akan menjelaskan tentang gender. Yang pertama, pengertian gender yaitu dimensi sosiokultural dan psikologis dari pria dan wanita. Kemudian, pandangan terhadap perkembangan gender. Yang pertama, pandangan biologis yaitu perbedaan dalam otak pria dan wanita. Kedua, pandangan sosial, ada dua teori. Yang pertama, teori psikoanalitik gender berasal dari Sigmund Freud bahwa anak prasekolah mengembangkan ketertarikan seksual kepada orang tuanya yang berbeda jenis kelamin dengan dirinya. Kemudian teori kognitif sosial yaitu perkembangan gender anak terjadi melalui pengamatan dan peniruan. Kemudian pandangan ketiga yaitu pandangan kognitif, ada dua pandangan. Yang pertama, perkembangan kognitif, anak akan menata dunianya berdasarkan gender. Yang kedua, teori skema gender yaitu gender typing terjadi ketika anak siap untuk memahami dan menata informasi berdasarkan yang dianggapnya tempat bagi pria dan wanita dalam suatu masyarakat. Kemudian, gender dalam pendidikan. Isu gender dalam pendidikan ada tiga permasalahan pokok. Yang pertama, isu gender berkaitan dengan pemerataan kesempatan belajar, perilaku masyarakat yang dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial budaya dan ekonomi keluarga yang lebih mementingkan pendidikan anak laki-laki ketimbang anak perempuan. Kedua, isu gender berkaitan dengan proses pengelolaan pendidikan dan pembelajaran, yaitu pengaruh sosiokultural masyarakat Indonesia masih menempatkan perempuan dalam posisi yang kurang strategis dalam mengambil keputusan di bidang pendidikan dan pembelajaran. Ketiga, isu gender berkaitan dengan pengelompokan siswa atau mahasiswa, yaitu mentalitas para pengelola dan pelaksana pendidikan yang masih dominan laki-laki cenderung akan mempertahan kesenjangan gender dalam waktu yang lama. Kemudian, langkah yang harus diperhatikan oleh tenaga pendidik dalam proses belajar mengajar, yaitu mempunyai wawasan yang cukup tentang kesetaraan gender, sikap dan tindakan anti diskriminasi gender. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.